Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan Jati di 103,6 Jati FM, di Harapan Aceh kami hadir menyapa Anda di zona sejenak bersama Ustadz Ali. Yang bertugas di sini ada Bashar dan juga sesuai dengan nama programnya ada guru kita nih yang sudah berhadir bersama kita Ustadz Ali. Ustadz, kita kalau lihat nih ya Ustadz di Masjid Raya Ustadz ya, kalau saat mau selesai sholat Isya mau beralih ke sholat tarawih, itu kalau masuk ke malam nuzul Quran, orang bisa ngaji Ustaz. Betul. Ngaji tilawah. Nah, biasanya Ustaz kalau di tradisi di Aceh ini kan lebih kental nih soal nuzul Quran. Baik dengan perayaan misalnya buka bersama ramai-ramai dengan duafa dan anak yatim, dan juga dengan ngaji bareng Ustaz. Nah, kalau dalam sejarahnya nuzul Quran ini kan diturunkan Al-Quran Ustaz sebagai penyempurna dan petunjuk umat Islam, dan di dalamnya juga terdapat dua fase nih, ada fase Madinah dan Mekah. Nah, mungkin kan Jati di rumah juga ingin mempertanyakan itu, Ustaz, sejarahnya dari nuzul Quran ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahu adzim. Nuzul Quran. Ya, jadi nuzul Quran itu maknanya turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu ada dua makna. Yang pertama dari Lauh al-Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW. Nah, dari Lauh al-Mahfuz ke Baitul Izzah itu turun sekalian, jadi 30 juz itu sekali turun. Kemudian dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu per periode atau per waktu. Bukan sekalian turunnya Ustaz? Tidak sekalian. Makanya nanti paling tidak ada sekitar 22 tahun. Jadi 20 tahun ini turunnya Al-Quran ke Rasulullah SAW. Nah, biasanya itu kan kadang karena ada pertanyaan dari sahabat, kemudian ada persoalan yang memang belum dijelaskan, atau karena Allah ingin turunkan ayat itu sebagai bagian dari berita tentang keimanan. Nah, ketika turun Al-Quran itu 13 tahun Rasulullah berada di Mekah. Jadi Rasulullah 13 tahun di Mekah, kemudian paling tidak ada sekitar 11 atau 10 tahun Rasulullah itu di Madinah. Nah, ada betul. Jadi ada kalanya Al-Quran itu turun satu surat. Sekali turun kadang satu surat. Ada yang kadang cuman satu ayat, ada yang hanya beberapa ayat. Nah, misalkan kita ambil contoh ayat atau surat yang turun pertama itu surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq ada ulama mengatakan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sementara ada sebagian kecil mengatakan ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Sedangkan ayat kelima itu turun ketika Rasulullah sedang sholat di Ka'bah. Jadi turun satu ayat itu. Sementara ayat 1 sampai 4 itu turun ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Jadi di Gua Hira. Nah, ayat yang pertama turun itu kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Jibril itu pada mulanya memerintahkan Rasulullah untuk membaca sesuatu. Kata Jibril, Iqra ya Muhammad. Kata Rasulullah, saya tidak dapat membaca, dan apa yang harus saya baca? Jadi diulang-ulang sampai 7 kali. Ketika itu belum bisa, Sir? Iya, betul. Jadi Rasulullah pun bingung, ini apa yang mau saya baca ini? Sementara Jibril mengatakan, baca wahai Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Kata Rasulullah, apa yang mesti saya baca? Lalu sampai 7 kali Rasulullah ternyata nggak tahu apa yang dibaca. Tiba-tiba Jibril itu
bahasa kasar itu mengangkat atau memegang baju. Ini Rasulullah kan angkat. Mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kita disuruh untuk Rasulullah disuruh untuk membaca sesuatu, tetapi di situ sangkut paut dengan Allah atau Tuhan yang menciptakannya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan muliakanlah Tuhanmu atau tinggikanlah Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi 'allamal insana ma lam ya'lam, dan kemudian mengajarkan manusia apa yang tidak kita ketahui. Jadi ayat 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai inilah yang awal mulanya turun ketika Al-Quran itu disampaikan kepada Rasulullah dari Baitul Izzah ke langit dunia. Nah, peristiwa ini kapan terjadi? Rata-rata ulama mengatakan bahwa terjadi pada malam 17 Ramadan. Walaupun ada ayat yang mengatakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebelumnya udah puasa nih atau belum? Sudah. Jadi lagi puasa. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 185 kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Quran. Hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi semua manusia. Jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi semua manusia, tidak terkecuali bagi orang Islam. Nah, ketika dikatakan turun di bulan Ramadan, kemudian di ayat Al-Alaq Inna anzalnahu fil Al-Qadar. Jadi di Al-Qadar itu Allah sampaikan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian kita kalau lihat hadis, ternyata kata Rasulullah Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian adanya di malam-malam ganjil. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan turun di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya dari dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sementara dari Baitul Izzah ke langit dunia itu terjadi pada 17 Ramadan. Oke, baik. Nah, Ustaz, ketika turunnya Al-Quran di Mekah, sampai juga Rasulullah membawa Al-Quran ini sampai ke Madinah ketika hijrah tadi. Nah, pasti adanya muncul penolakan yang ada di dalam masyarakat Mekah dan Madinah. Karena kan Mekah dan Madinah dalam sejarah kita lihat bahwa mereka sangat jago dengan syair-syairnya. Nah, bagaimana mereka menerima Al-Quran ini? Ya, kalau dari kalangan kafir Quraisy macam paman-paman Rasulullah itu Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain itu, mereka karena sebagai orang yang terpandang di situ, kemudian mereka menghasut orang untuk menolak Rasulullah. Nah, ini masalahnya begini, Rasulullah ini yatim. Rasulullah yatim, kemudian tiba-tiba kok seperti memproklamirkan diri, mengatakan saya ini utusan Allah. Nah, tentu kaum Quraisy ini kan tidak terima. Makanya di dalam sejarah itu ada 3 hal atau 3 masalah besar yang dihadapi oleh Rasulullah terkait dengan penolakan. Yang pertama, ketika Rasulullah terima wahyu dari Gua Hira, kemudian pulang ke rumah, itu beliau kan menjumpai istrinya, Khadijah. Kemudian Khadijah melapor kepada salah satu pamannya, namanya Warokah bin Naufal. Jadi Warokah bin Naufal ini adalah seorang yang memang berpegang teguh pada ajaran Nabi sebelumnya, itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Khadijah menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah. Ya. Maka pasti aneh hari itu. Iya, betul.
Warokah mengatakan, apa yang dialami oleh suamimu ini sama seperti apa yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan ketika orang ramai tahu akan hal ini, maka dia akan menjadi musuh nomor satu bagi mereka yang merasa terancam akan kehilangan semacam jabatan, kemudian kekuasaan dan harta. Jadi Muhammad ini akan menjadi ancaman nomor satu di Mekah ini. Dan di saat itu Warokah mengatakan, seandainya di saat engkau ditolak, saya masih hidup, saya akan menjadi orang pertama yang akan membelamu. Tapi tidak lama kemudian Warokah ini meninggal. Nah, saat Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, disitulah Rasulullah mendapatkan masalah yang cukup besar. Sampai diantaranya itu ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Mekah di Jabal Rahmah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nah, di saat itu Rasulullah mengatakan, wahai penduduk Mekah, jika saya mengatakan di balik gunung ini ada musuh, kalian percaya atau enggak? Ya. Mereka mengatakan kami percaya, karena Muhammad itu terkenal dengan orang yang jujur dan omongannya bisa dipegang. Iya, julukan dulu kalau masalah. Iya, jadi Rasulullah ini sangat dipercaya oleh mereka. Ketika beliau mengatakan, seandainya saya katakan di balik gunung ini ada musuh, bagaimana? Mereka mengatakan kami percaya ya Muhammad. Nah, kalau begitu, hari ini saya ingin sampaikan bahwa saya telah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kalian untuk beriman. Nah, disitulah kemudian Abu Lahab mengatakan, celaka engkau Muhammad. Apa hanya perkara itu saja engkau kumpulkan kami untuk menyampaikan bahwa engkau beriman? Maka disitulah kemudian turun surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu Abu Lahab ternyata. Jadi karena Abu Lahab ini kan mengejek Nabi ini, mengejek Rasulullah gara-gara Rasulullah mengatakan saya adalah seorang Nabi dan kalian harus mengikuti ajaran saya. Maka itulah beliau mendapatkan penolakan. Dan setelah itu setiap saat Rasulullah itu selalu mendapatkan semacam intimidasi. Iya, ancaman. Iya. Kemana beliau pergi, ada yang cuma bertugas lempar pakai tanah. Kadang-kadang beliau sholat tuh ada yang ambil tanah taruh di kepala. Hanya salah satunya ketika turun surat Al-Alaq ayat yang kelima. Di saat itu Rasulullah lagi sujud. Ada orang kafir yang mengangkat pasir kemudian taruh di kepalanya. Fatimah marah. Rasulullahnya diam aja. Jadi selama di Mekah itu yang beliau hadapi. Nah, di saat itu juga muncul semacam ahli-ahli syair. Jadi mereka mengatakan Rasulullah ini cuma syair doang nih. Maka ada juga yang mencoba untuk membuat tandingan semacam Al-Quran. Jadi saat itu muncul orang yang sangat dikenal itu namanya Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini membuat surat yang semisal dengan surat Al-Fil. Cuman kata-kata fil itu diganti dengan kata. Apa suratnya itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, jadi kata fil itu diganti dengan kata. Maka kan ketika dibaca kedengarannya itu lucu. Hanya malu sendiri dia. Ini nggak mungkin karena kalau diganti dengan kata tidak sesuai dengan syairnya. Jadi kalah dia di situ. Maka kemudian Rasulullah menyebut Musailamah ini dengan Al-Kadzab atau pendusta besar ini karena membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Nah, orang Arab dulu kan terkenal dengan syair ini. Betul. Maka mereka mengatakan ini kayaknya syair nih buat-buatan Muhammad. Jadi ketika Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, itulah penolakannya itu Masya Allah. Jadi dibilang gila lah, dibilang hanya bersyair, kemudian pendusta lah dan lain sebagainya, sampai terakhir kan diusir.
diusir pergi ke Taif. Sampai di Taif juga dilempar tuh berdarah-darah tuh. Tapi Rasul tidak marah, ini balik beliau. Sampai terakhir ketika pamannya sudah meninggal, Abu Thalib kan, karena pamannya itu kan menjadi orang yang selalu melindungi ketika Rasulullah mendapatkan intimidasi kan. Jadi pamannya lindungi, tiba-tiba pamannya meninggal. Gak lama kemudian istrinya meninggal. Jadi istrinya meninggal, beliau sedih. Ya, ini udah gak ada lagi tempat untuk apa ya, misal macam kita ingin curhat atau ya berkeluh kesah dengan orang lain. Ya, jadi nggak ada lagi. Biasa kalau beliau dapat intimidasi dari paman-pamannya itu, beliau akan mengadu kepada Abu Thalib, salah satu pamannya, ayah Ali ya. Nah, ketika pamannya meninggal, ya susah dia ini kemana aku mengadu ini. Lama berapa bulan kemudian Khadijah meninggal pula. Jadi Khadijah waktu itu kan menjadi sumber apa, semacam pembiaya bagi dakwah Nabi ya. Ujiannya bertubi-tubi. Iya, jadi begitu Khadijah meninggal tambah terpukul Rasulullah. Maka di saat itu turun beberapa surat, ya, surat Yusuf, surat Yunus, surat Hud, surat Ibrahim. Jadi surat-surat ini apa nama itu menceritakan bagaimana perjuangan nabi-nabi terdahulu. Jadi dari surat-surat ini Rasulullah juga diminta oleh Allah untuk melihat bahwa ternyata nabi-nabi yang dahulu juga banyak kali ujian. Maka saat itu Rasulullah mulai gembira sedikit. Saat gembira sedikit, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala undang Rasulullah untuk melakukan Isra Miraj. Jadi berjumpa dengan Allah untuk kemudian terima perintah sholat. Begitu Rasulullah turun sampai di bawah, dianggap lebih gila lagi. Ya karena kan kalau sejarah Isra Miraj ini semalam saja, dan itu kejadian sampai orang apa tuh nggak terima dengan statement yang dikeluarkan oleh Muhammad. Itu kalau dalam cerita singkatnya Ustaz, itu termasuk sholat saat yang diturunkan. Betul, ya. Jadi Isra Miraj itu Rasulullah jumpa Allah untuk terima perintah sholat. Hanya yang jadi masalah terjadi hanya beberapa jam. Jadi Rasulullah sebelumnya tidur di salah satu rumah sepupunya. Kemudian beliau terbangun kira-kira jam 3, beliau pergi ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah untuk beribadah. Saat beribadah datang malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang kemudian membelah dada Rasulullah, bersihkan hatinya. Kemudian diajak untuk pergi ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa kan ke Sidratul Muntaha, kemudian satu tempat berjumpa dengan Allah. Kemudian balik lagi. Makanya ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan peristiwa itu terjadi Rasulullah berangkat dari Ka'bah. Satu lagi mengatakan Rasulullah berangkat dari rumah sepupunya. Makanya ketika tempat tidurnya itu dipegang, itu masih nampak hangat. Nah, di situ orang nggak percaya. Jadi waktu bangun pagi, Rasulullah cerita ke sepupunya ini. Sepupunya nggak percaya. Beberapa orang juga nggak percaya. Sampai terakhir orang yang sangat yakin bahwa itu benar, cuman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang percaya. Sementara Abu Lahab nih, beliau gunakan itu sebagai kesempatan. Jadi selama ini Rasulullah itu dianggap gila sebelumnya. Tapi nggak segila waktu Isra Miraj ini. Kan susah diterima dengan akal, kan? Makanya begitu Rasulullah menceritakan Isra Miraj, Abu Lahab ini semangat nih. Nah, ini kan gila nih. Jadi saya harus undang semua penduduk Mekah ini untuk dengar cerita gila dari Muhammad. Abu Lahab ini saatnya. Makanya dia kumpulkan semua orang untuk mendengarkan penjelasan dari Muhammad. Nah, saat Rasulullah menjelaskan terkait dengan proses Isra Miraj itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa kemudian naik, Rasulullah menggambarkan detail betul itu kondisi Masjidil Aqsa, sampai ada bagian kaum Quraisy itu mempercaya karena mereka juga tahu kondisi Masjidil Aqsa itu seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Hanya Abu Lahab ini karena belum puas kan, dia tetap berpegang teguh bahwa Muhammad ini gila. Sampai terakhir memang nggak terbendung lagi, Muhammad ini harus diusir.
Maka setahun kemudian atau enggak sampai setahun kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah ini menarik Ustaz, terkait ayat juga, kan ada ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Betul. Apa yang membedakan dua ayat ini? Nah, kalau kita baca ini ya, ulumul Quran ya. Jadi ayat-ayat yang turun di Makkah itu rata-rata berkisah tentang atau bercerita tentang tauhid. Tauhid. Sementara di Madinah itu kebanyakan terkait dengan ibadah. Jadi selama di Mekah itu paling banyak ayat isinya terkait dengan penguatan keimanan. Nah, begitu di Madinah itu sudah terkait dengan ibadah atau muamalah, baik kita dengan sesama muslim atau dengan yang lain. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat di Madinah itu rata-rata itu diawali misalkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau di Mekah itu kadang-kadang masih ada ya Yohanes, wahai manusia. Jadi masih secara umum. Nah, kita tengok misalkan perintah untuk berpuasa. Ini kan setelah di Madinah. Yang satu-satunya tuh yang di Mekah itu cuma perintah sholat. Sementara puasa, kemudian zakat dan haji itu setelah Rasulullah berada di Madinah. Kalau yang rukun Islam. Sementara yang lain-lain itu kebanyakan di Madinah. Kemudian ayat yang di Mekah itu rata-ratanya pendek. Surat-suratnya pendek, ayatnya pendek-pendek kan. Kalau yang di Mekah itu, di Madinah itu ayatnya panjang-panjang tuh. Terus suratnya juga panjang banget tuh. Contoh surat Al-Baqarah itu kan turun di Madinah. 280 lebih. 286 ayat kan. Jadi panjang banget ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Baik, berarti ini merupakan salah satu mukjizat ya, Betul. Allah itu menurunkan firman-Nya lewat Al-Quran, kemudian membaginya di fase Madinah dan Mekah karena sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat di sana, Ustaz. Ya. Oke. Nah, tadi di awal karena kita bahas nuzul Quran, Ustaz, apa yang bisa kita lakukan untuk mungkin kerja di rumah juga ingin memuliakan dan juga melakukan nuzul Quran ini dengan sebaik-baiknya pekerjaan? Ya. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan di bulan Ramadan. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika datang bulan Ramadan itu, beliau tuh memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Jadi yang menjadi gurunya itu malaikat Jibril. Nah, nanti datang Jibril, kemudian duduk berhadapan kayak seorang anak menyetor hafalan atau minta dicekkan hafalannya oleh gurunya. Jadi malaikat Jibril akan meminta Rasulullah untuk melakukan itu. Jibril duduk, malaikat Jibril duduk, Rasulullah juga duduk, kemudian mulai Rasulullah membaca. Jadi setiap Ramadan itu seperti itu. Misalkan waktu awal sebelum turun Quran 30 juz, misalkan di tahun pertama turun berapa surat, berapa ayat, Rasulullah akan mengecek kembali itu. Jadi setiap Ramadan Rasulullah punya kesempatan untuk mengecek hafalan-hafalan atau wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diminta supaya di setiap Ramadan juga melakukan itu. Karena gimana? Itu salah satu sunnah Nabi kan. Jangan kita lalai dengan hal yang lain. Wah, ini kita bisa cek kita misalkan sudah berapa juz nih. Nah, kalau kita berkiblat ke ulama-ulama kita macam Imam Syafi'i, Abu Bukhari, Muslim dan sebagainya itu dalam satu Ramadan itu mereka bisa 60 kali khatam Al-Quran. 60 itu kan lumayan banyak ya. Jadi dalam sehari saja mungkin 2 kali kan? Iya. 2 kali khatam. 2 kali khatam. Betul. 2 juz. Juga sadar. Iya, kalau 2 juz berarti cuma 2 kali dalam satu bulan. Ini 60 kali nih, berarti sehari 2 kali khatam. Nah, makanya mereka menjadikan bulan Ramadan itu bulan untuk mereka istirahat dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan itu mereka jadikan bulan libur. Nah, kayak kita libur nasional, nggak ada kerja ini, nggak ada kerja kantor, nggak ada ini kan. Itu dulu. Nah, kalau sekarang kan jadi
kita karena sudah membuat dunia ini semacam gimana ya, setiap saat selalu sibuk kan. Maka kita kalau misalkan fokus sebulan fokus untuk ibadah, misalkan dalam hal kita baca Al-Quran dulu, itu kan kurang ini juga kan. Itu menurut kita. Tapi kebiasaan Rasul dengan para sahabat itu, ketika Ramadan datang itu mereka tidak akan melakukan apapun. Nah, di bulan Ramadan itu rata-rata duit atau harta yang mereka dapatkan selama 11 bulan sebelumnya itu habis untuk dikeluarkan. Jadi habis semua itu, nol rekening gitu kan. Nah, kalau kita, saya nih ya, di Ramadan itu udah banyak duit. Ada imam di sana, ceramah di sini itu kan dapat, tapi kan tetap juga dibagi kan. Nah, kalau di masa sahabat dan Rasulullah, justru di bulan Ramadan itu mereka habiskan semua apa yang mereka dapat. Oke, baik, Masya Allah. Ya kan, jadi reminder saat ya. Kalau kita lihat orang dulu itu memang mencari 11 bulan untuk mencari saat ya. Ketika sudah, misalnya kita bilang kita mau menghadapi musim kemarau misalnya. Jadi betul selama musim hujan kita terus menanam sebagainya, jadi menumpuk terus hingga ketika musim kemarau tiba kita sudah siap saat untuk menghabiskannya semua. Oke, baik Rekan Jati. Nah, terkait memuliakan bulan suci Ramadan, terutama nuzul Quran, jelas ya Rekan Jati, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan nuzul Quran ini saja. Kalau bisa targetnya di puasa ke-19 atau 20 itu udah khatam sekali saja. Khatam sekali, jadi kita bisa melanjutkan lagi sehingga nanti awal Lebaran ataupun 2 hari setelah Lebaran kita mungkin bisa 2 kali khatam. Ya Allah. Baik Kak, jadi cukup sekian sesi kali ini. Kita sudah begitu panjang saat ya bahas sejarah nuzul Quran hingga bagaimana kita bisa memuliakan nuzul Quran ini dengan membaca Al-Quran dan juga memperbaiki tajwid kita saat membaca Al-Quran. Kita akhiri sesi kali ini Kak Jati. Sampai jumpa di sesi selanjutnya bersama dengan guru kita Ustaz Ali ya. Kita akan menemani Anda selama bulan suci Ramadan dan juga membahas seputar kajian Islam yang pastinya bisa Anda terapkan dalam bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.